Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakong beserta para guru, yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Pakong beserta para pengurus, yang saya hormati para tokoh masyarakat, di antaranya ada Kepala Sekolah SMK dan tokoh juga beliau, Kepala Sekolah SD yang hadir beserta wali siswa yang berbahagia, adik-adikku sekalian yang saya cintai yang juga berbahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf acara ini agak tampe. Jadi saya pikir jam 7 persis ya, 7.30 sampai di sini. Sampai rumah jam 6.20. Kenapa? Karena jam 8, jam 9, jam 9, 11, 1 terus mengira satu molor semua gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saat ini saya harus meminta untuk sampai di awal, bukan sambutan sih, kata pengantar saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam urusan pendidikan ini melalui program yang diberikan oleh yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Pamekasan yang serius ya. Ada beberapa program pokok. Yang pertama adalah beasiswa. Beasiswa itu ada 4 ya. Ada beasiswa santri. Beasiswa santri itu sekarang 4.225 pada tahun 2023. Setiap bulan mereka dibantu yang ada di pondok pesantren. Padahal target pemerintahan Bupati Pamekasan berbaur ini selama 1 periode itu 1.000 beasiswa. Sekarang sudah 4.225 untuk santri saja. Kemudian untuk siswa SMP itu ada 1.000 beasiswa. Ya, kalau yang beasiswa santri tiap bulan, kalau yang SMP tiap tahun sekali. Kemudian ada beasiswa kedokteran. Ya, kedokteran ini ada 12 orang Bapak sekalian. Bisa dibayangkan gitu ya. Jadi pertama saja mereka masuk, UKA-nya 330 juta per orang. Pertama saja. Coba dikalikan berapa itu. Baru setiap semester mereka dibayari oleh Pemkab sampai 10 semester. Sampai 10 semester sampai selesai, sampai jadi dokter. Ini beruntung mereka yang lulus itu. Dengan tujuan Pak Bupati ini berharap setiap desa 1 dokter. Ini program-program 1 desa 1 dokter. Dimulai pemerintahan Pak Bupati Badrut Tamam. Mungkin enggak? Ya, yang penting memulai, beliau sudah memulai. Nanti penggantinya atau beliau lanjut lagi akan terus. Terserah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya ada beasiswa ke Guangzhou, Cina. Ada 4 orang yang dibiayai oleh Pak Bupati ke Cina, jurusan teknologi. 1 diantaranya santri sumber bungur Pakong. Jadi dari Pakong 1. Mereka berangkat ke sana. Nah, sekarang sudah ada di Cina dia. Dibiayai mulai dari awal sampai nanti lulus. Ya. Dan harapannya kembali ke Pamekasan lalu mengabdi di Pamekasan. Jadi di antara
beasiswa itu ada beasiswa yang ke luar negeri, itu dibiayai semua. Nah, hal-hal ini seperti ini tolong dimanfaatkan bagi adik-adik. Mulai sekarang manfaatkan potensi-potensi untuk mendapatkan beasiswa ini, terutama di beasiswa kedokteran. Nggak mampu kamu sekalian, kalau dengan ekonomi biasa susah sekali kuliah di kedokteran itu dengan jumlah biaya yang luar biasa. Kemudian berikutnya bagus kan. Jadi dalam program ini sebenarnya tujuan visi misi Bupati sudah tercapai di bidang beasiswa di pendidikan ini. Kemudian kesejahteraan guru. Ini baru ada di Pamekasan loh sekalian. Ada guru honorer di SD itu dibayar per bulan. Sebelumnya nggak pernah ada. Itu dibayar dari bos biasanya. Baru di pemerintahan Pak Bupati. Tapi ini juga bagi adik-adik. Ucapan terima kasih kepada guru-guru ini saya katakan sangat penting sekali. Ya. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada beberapa maqalah ulama mengatakan laula murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada murabbi, tidak ada pembimbing, tidak ada guru, maka kalian semuanya para murid tidak akan mengenal Tuhan dan keturunannya. Dan turunannya maksudnya. Turunannya itu apa? Tidak mengenal malaikat, tidak mengenal baik buruk, tidak mengenal kitab, tidak mengenal nabi, tidak mengenal kebaikan, keburukan. Andaikan tidak ada murabbi atau guru. Maka ini yang harus terus berterima kasih kepada guru-guru. Cara berterima kasihnya kadang-kadang orang tua ini harus terus berbaik-baik dengan guru, Pak. Jangan pancing-pancing guru itu untuk tidak ridho. Ya, jangan dipancing-pancing guru itu untuk tidak ridho. Masa putranya dititipkan pada gurunya, gurunya dimusuhi oleh orang tuanya? Jangan ya. Itu menyebabkan sang guru itu menjadi tidak ridho. Lo anan sekolah nak, kujung ko eran sana sini coba jak ojek meloloh. Kurang ajar. Akhirnya tidak ikhlas. Jadi jangan dipancing-pancing kedua guru-guru ini untuk tidak ikhlas. Ya, makanya guru-guru ini terus berbaik-baik kepada orang tua, harus berbaik-baik terus kepada guru-gurunya. Selain itu Bapak Ibu sekalian, baik orang tua maupun guru, selain ilmu yang diberikan, tentu kita tidak bisa melepaskan titipan-titipan kita kepada Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid ini bolehlah diajar, bolehlah diberikan ilmu yang banyak, boleh. Tetapi ilmu yang banyak itu hanya sebagian saja menjadi penentu nasib baiknya anak-anak. Jadi ilmu itu hanya sebagian penentu nasib baiknya anak-anak. Karena banyak orang yang ilmunya lebih sedikit, nasibnya lebih baik daripada orang yang ilmunya lebih banyak. Ya, jadi banyak sekali contohnya, ya, banyak sekali. Tidak sedikit ada orang yang alim justru menjadi perusak dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa justru menjadi ahli kebaikan. Ini hati-hati. Jadi ilmu itu adalah satu bagian saja dari kunci kesuksesan anak-anak. Karena satu kebaikan, hanya satu saja menjadi kebaikan, satu kunci kebaikan, maka jangan lupa. Jadi menitipkan anak-anak kita ini kepada yang maha menentukan nasib, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, di beberapa sambutan saya katakan, jangankan orang tua, Pak, jangankan guru-guru, mereka ini tidak bisa membeli kebaikan anak-anak ini, tidak bisa membeli dengan harta nasib anak-anak ini. Sebagaimana Fir'aun tidak bisa membeli Musa untuk dijadikan penggantinya, nggak bisa. Betapa Fir'aun punya kekuasaan, punya harta yang paling kaya di negeri itu, tetapi membeli Musa anak angkatnya tidak bisa untuk jadi penggantinya. Ternyata Musa justru menjadi penghancur dari kerajaan Fir'aun. Gak bisa. Jadi jangan menganggap bahwa apabila kita punya jabatan, punya harta, bisa membeli nasibnya anak-anak. Tidak bisa. Kita hanya memberikan sarana saja. Karena kita semuanya
misalnya sebagai orang tua alim, lalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dengan kesombongannya menganggap anak-anaknya pasti dekat dengan Allah. Belum tentu. Siapa contohnya? Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang tidak bisa menjamin putranya juga menjadi orang yang baik. Itu hanya pelajaran saja ya. Bahwa sungguhnya titipan kita, kedekatan kita dengan Allah SWT itu sangat menentukan kesuksesan anak-anak. Innallaha yahfadzus sholihina bisab'in minad dzurriyyah. Sungguhnya Allah menjaga orang-orang yang soleh 7 daripada turunannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kesolehan orang tua, kesolehan guru-guru itu sangat menentukan nasibnya anak-anak kita ini. Dan anak-anak juga demikian. Semakin banyak ilmunya, semakin potensial untuk menjadi orang sukses. Yang kedua, akhlaknya harus baik. Ya, karena tidak mungkin ada orang menitipkan amanah kepada orang yang akhlaknya buruk. Yang ketiga, anak-anak ini betul-betul membawa ridho kedua orang tuanya. Jangan sakiti kedua orang tuanya itu. Ridho orang tua ini akan menyebabkan adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan guru-gurunya, karena ada sanad keilmuan dengan guru-guru, maka ilmunya ini supaya bermanfaat, sambung sanad ini dengan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, tentu anak-anak harus dekat dengan yang maha menentukan nasib. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.